Padahal kan itu mobil baru, tapi kenapa nggak kuat nanjak? Sekarang semuanya berpindah nih menjadi penggerak roda depan. Padahal ketika dia dibejek gasnya, itu malah kehilangan traksi. Roda itu malah spin. Terus ada juga yang menanjaknya mundur, Pak. Kita harus juga memastikan mesin itu dalam kondisi sehat, Pak. Nah, Kalau mobil Matic, kan nggak bisa kita mau main setengah kopling. Udah lewat banget kayaknya, Pak. nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia. Selamat siang. Bertemu lagi setelah sekian lama kita sempat vakum di bulan Syawal Lebaran. Dan kali ini kita berkumpul lagi di bengkel AHA Motor, bengkel kesayangan kita. Baik, Sobat AHPedia, bagaimana kabar Anda di bulan Syawal ini? Sudah selesai liburannya dan kembali melakukan rutinitas seperti sedia kala? Kalau ingin ada penyelesaian terhadap masalah kendaraannya, silakan datang di bengkel AHA Motor, tidak jauh dari kota Yogyakarta. Ada Mas Nopa di sini yang bisa bantu ya, Mas Nopa ya. Baik, Sobat AHPedia, apa yang akan kita bahas di tayangan perdana kita setelah bulan Ramadan berlalu? Ini kita ada narasumber bersama Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan sahabat AHPedia. Iya, ini kita santai Mas Wawan ya. Oke. Karena suasana Syawal ya, biarpun Syawalnya udah mau akhir ini ya. Iya, kita masih bisa sawalan. Oke, baik. Berarti kita sawalan dulu dong buat Sobat AHPedia. Iya. Gimana, Pak? Ucapkan apa kek gitu? Udah lewat banget kayaknya, Pak. Nggak apa-apa. Mohon maaf lahir batin ya. Iya. Mudah-mudahan amal ibadah kita di Ramadan kemarin diterima Allah ya. Baik, Mas Wawan. Ini apa yang mau kita bahas di perdana tayangnya kita di konten kali ini? Ini Pak, pas fenomena mudik kali ya, Pak ya. Oke. Kan banyak yang mudik nih. Terus di sosial media itu ramai mobil gagal menanjak gitu, Pak. Gagal menanjak? Iya, katanya apa? Karena mobilnya tuh pakai penggerak roda depan gitu-gitu. Di mana di Padang itu, Pak? Oh, si tinjau laut. Ya, itu. Si tinjau laut itu ya. Banyak tuh di situ kejadian di situ. Nah, mungkin kita bisa sedikit membagikan informasi ya, kenapa hal itu bisa terjadi kayak gitu, Pak. Oke, baik. Nah, Sobat AHPedia, memang saat ini banyak beberapa mobil itu beralih dari penggerak belakang ke penggerak depan ya. Dan ada beberapa kasus itu mulai dari tanjakan yang kurang ya, spin gitu ya. Dan kenapa sih pabrik-pabrikan itu malah pindah dari penggerak belakang ke penggerak depan gitu kan ya. Nah, ini kan ini jadi pertanyaan ya. Dan baik kita bahas. Mari, Mas Wawan. Oke, mulai dari apa nih, Pak? Ya, kita berarti mulai dari perbedaan penggerak depan dan belakang dulu. Depan ya, depan belakang ya. Iya. Jadi mobil itu secara umum kan ada roda penggeraknya, Pak. Oke. Ada yang penggerak roda itu di depan, ada yang di belakang. Oke. Terus ada juga yang semua roda itu menjadi roda penggerak. Empat-empatnya jadi roda penggerak atau 4WD gitu kan. Nah, itu mobil yang penggerak rodanya itu banyak, itu cenderung lebih baik dalam ini, Pak, mencengkeram permukaan jalan. Jadi saat menanjak pun powernya lebih dapat gitu, karena penggeraknya keempat-empatnya daripada cuma yang belakang doang atau yang depan doang. Menyalurkan tenaga ya? Nah, menyalurkan tenaganya itu lebih baik yang 4 roda. Oke. Nah, di sini kan yang menjadi pertanyaan itu ketika mobilnya itu yang mobil dulu-dulu itu malah mobilnya kan penggerak roda belakang tuh, Pak. Nah, sedangkan sekarang ini banyak yang penggerak roda depan. Meskipun nggak berlaku di Nissan sih. Kalau di Nissan kan Grand Livina dari awal sudah penggerak depan. Kalau Avanza gitu kan kita sering mengamati penggerak ya yang apa namanya, yang tipe terbarunya itu penggerak depan. Terus dia juga pakai transmisi CVT gitu, Pak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kan, kenapa kok sekarang semuanya berpindah nih menjadi penggerak roda depan, padahal katanya nih rumor-rumornya kan mobil dengan sistem penggerak roda depan itu lebih lemah dalam ini, Pak, melibas tanjakan gitu, karena ada peluang terjadinya selip atau kehilangan traksi, Pak. Kayak gitu. Baik. Nah, apa penyebabnya? Nah, penyebabnya kan kenapa pabrikan malah pindah ke? Ya mungkin dia belajar dari ini, Pak, dari Grand Livina. Cocok ya. Kan dulu mobil Grand Livina itu saya sering dengar ya, wah mobilnya
penggerak depan karena apa namanya jadi kurang kuat nanjaknya gitu. Terus ada penggemar fanatik kayak Avanza gitu yang penggerak roda belakang gitu memang lebih menyukai itu gitu kan. Ternyata malah sekarang Avanza yang terbaru pakai penggerak roda depan. Nah itu kan menurut saya pribadi kalau penggerak depan dan belakang itu perbedaannya ada di konstruksinya Pak. Jadi karena mesin itu umumnya itu mobil Jepang itu mesinnya letaknya di depan. Nah makanya ketika penggerak rodanya itu di roda depan kan membutuhkan konstruksi atau komponen yang lebih ringkas Pak. Jadi langsung disambungkan ke roda penggerak. Yang pertama kan menjadi lebih ringan dari segi bobot kendaraan. Nah itu akan menentukan ke efisiensi konsumsi bahan bakar juga Pak. Terus ke tenaga juga. Dengan cc mesin yang sama, besar yang sama, berat yang sama, ketika konstruksinya itu berkurang kan lebih ringan. Jadi dia untuk menarik mobil tersebut jadi lebih bertenaga dan lebih irit bahan bakar. Harapannya seperti itu Pak. Nah namun faktanya itu penggerak roda depan itu memiliki kekurangan itu tadi Pak. Yakni roda depan itu kan bukan titik terberat ini, bukan titik tumpu terberat gitu. Karena jadi letaknya di posisi depan. Ketika mobil itu posisinya nanjak seperti ini, itu kan beban paling beratnya itu ada di roda belakang, Pak. Karena gaya gravitasi kan seperti itu tuh. Gaya beratnya itu ada di roda belakang. Sedangkan penggeraknya kalau ada di depan, berarti kan yang depan itu nggak menekannya tuh beda dengan roda belakang. Jadi yang depan lebih cenderung mengalami slip ketika memainkan pedal gasnya dia terlalu galak. Kan, tapi kemungkinan masih bisa lewat kah? Masih bisa. Masih bisa karena gini Pak. Itu kan tergantung dari kemiringannya juga. Bobot kendaraan. Terus cara mengoperasikannya Pak. Kalau cara mengoperasikannya itu dia, kalau orang kan cenderung ketika nggak kuat nanjak nih, kan menginjak pedal gasnya ditambah dong Pak. Biar bisa bertambah tenaga gitu ya. Harapannya kan seperti itu. Tapi ternyata kondisinya itu malah ketika dia dipejek gasnya itu malah kehilangan traksi. Roda itu malah spin. Jadi dia bukannya kendaraan itu maju ke depan malah bisa merosot ke bawah atau berhenti. Karena roda tidak bisa roda tidak mencengkram dengan baik. Seperti itu. Makanya itu tergantung dari beban kendaraan, kemiringan, terus permukaan jalan. Kalau permukaannya itu licin atau berpasir, atau berlumpur kan lebih susah itu Pak. Itu semuanya saling mempengaruhi. Baik. Nah, kalau kita kembali tadi ke awal, kenapa pabrikan itu memilih penggerak depan dibanding penggerak belakang? Salah satunya tadi adalah masalah efisiensi dan tenaga ya. Tenaga yang berarti tenaga yang dihasilkan penggerak depan dan penggerak belakang itu lebih besar, lebih bagus mana traksinya? Untuk traksi dengan permukaan jalan yang rata, permukaan jalan yang rata kan kemungkinan soal traksi bisa dikatakan sama Pak. Sama. Soal traksi loh ya. Tapi soal tenaga dengan memperhitungkan besaran tenaga yang dihasilkan mesin sama dengan bobot kendaraan yang berkurang karena konstruksinya itu menghilangkan gardan, propeller shaft, itu kan banyak tuh. Jadi dari mesin langsung transmisi, langsung ke poros penggerak dan roda. Kan banyak yang berkurang tuh Pak bobotnya. Jadi lebih ringan. Harapannya kan dengan berkurangnya beban kendaraan, akselerasinya jadi lebih baik. Dan keiritan bahan bakarnya kan juga berpengaruh tuh kayak gitu tuh. Sama kayak mobil dengan muatan penuh dengan muatan yang kosong gitu kan. Kalau dikalkulasikan itu lebih irit yang lebih ringan itu tadi. Betul. Gitu. Nah, kalau kembali ke masalah tanjakan tadi, yang mobil mobil berpenggerak depan, solusinya seperti apa? Kalau kita memang kalau spin, kalau spin dan kalau menemukan jalan yang memang tanjakan, Kalau spin itu memang kita tuh sebenarnya pertama ya dari pengemudi itu harus piawai dan nggak usah panik gitu. Nggak usah paniknya tuh memang itu tuh trek yang susah gitu Pak. Nah tapi kita harus imbangi dengan mengurangi responsivitas menginjak pedal gas. Jadi jangan diinjak full, gitu jangan. Kalau bisa udah pelan gitu, kalau sudah posisinya sudah ditanjakan dan ternyata kita berhenti gitu kan, itu memang harus pelan-pelan gitu Pak. Biar rodanya itu nggak spin. Atau kita bisa memanfaatkan fitur
traction control, Pak. Oh iya, traction Biasanya control sekarang tuh. udah mulai banyak ya. Traction control Fitur-fitur tuh kendaraan baru. ada di mobil-mobil Livina yang terbaru gitu, yang L12 tuh ada. Ya. Terus Avanza juga ada sih. Avanza juga Innova ada, juga iya. ada. Innova kan juga sekarang penggerak depan, Pak. Iya, yang baru ya, Iya. yang Zenith ya. Zenith, Ya, ya kayak gitu. Yang terakhir penggerak roda depan kan yang Reborn, Iya. kayak gitu. Baik. Nah, kan beberapa video yang saya lihat kemarin juga ada yang berdama wisata menggunakan mobil-mobil baru ya. Iya, Tapi mobil penggerak baru. depan. Ya, sangat disayangkan. Iya, Kenapa itu gitu? spin kan, Iya. terpaksa orang harus membantu mendorong dari belakang kayak gitu. Nah, itu kalau sudah sampai seperti itu, kalau tadi kita coba dengan cara tidak membuat penginjakan gas yang Pelan. yang jadi kita arahnya ke pelan itu, apakah itu masih bisa lewat atau memang harusnya ujung-ujungnya tetap harus didorong? Nah, gini Pak, kalau seperti itu, tuh kadang ada orang yang memaksa Pak, disipinkan terus, gitu. Itu kan pertama nggak efisien, nggak ada gunanya juga. Ketika sudah spin kehilangan traksi, mau diapa-apain, dibelok-belokin juga tetap nggak bisa ya. Makanya kita sebisa mungkin mengurangi beban kendaraan. Oh, ya. dikurangi. Contohnya kayak penumpang diturunkan, gitu. Penumpang turun semua dulu, itu kan biar harapannya biar lebih enteng. Terus kalau bisa itu apa ya? Kadang tuh ada orang yang sampai apa namanya itu gandol di depan itu, Pak. Oh iya, duduk ya. Biar nambah beban yang di depan, roda depan biar lebih menapak gitu. Tapi kan itu ekstrim loh, Pak. Berbahaya ya? Berbahaya. Maksudnya ya saya nggak menyarankan seperti itu, cuman ada pengguna yang seperti itu. Itu kan bisa. Beberapa orang duduk di depan gitu ya. Terus ada juga yang menanjaknya mundur, Pak. Oh iya. Kemarin di tempat kampung saya yang daerah Batu Jomba. Iya. Ya kan sering kan iya. Mobil penggerak depan. Padahal tanjakannya pendek kok. Nah, cuma jalan berpasir, jadi susah untuk naik. Akhirnya putar kepala. Iya. Kepalanya di bawah. Iya, itu kan harapannya kan biar roda penggeraknya berada di posisi yang paling menjadi titik tumpu kendaraan. Jadi lebih menekan gitu, Pak. Dan ternyata benar, setelah balik kepalanya jadi jalan mundur, lewat. Iya, bisa. Kayak gitu bisa. Gitu. Jadi ada beberapa. Tapi tergantung kondisi ya. Iya. Kalau kondisi tanjakannya tinggi, jangan dicoba dengan mundur ya. Ya kalau tinggi terus belok. Kalau belok susah kan. Kan butuh skill. Iya. Jadi kalau menurut saya sih kalau memang mobilnya itu penggerak roda depan, gitu kan. Yang pertama ya kita pikirkan lagi nih ketika mau menanjak di tanjakan yang ekstrim, kita perlu observasi dulu nih mobil dengan jenis ini apakah bisa melewati tanjakan tersebut atau enggak gitu. Soalnya kalau memang tanjakannya itu terlalu ekstrim, kadang mobil itu memang tipe tersebut memang nggak mampu melampaui tanjakan itu gitu. Jadi ada batasannya kayak CC kecil dan CC besar gitu kan, tenaganya beda, Pak. Itu pengaruh nggak CC? Pengaruh. Kan ada yang spin ini, kasusnya itu ada yang spin kan kehilangan traksi. Betul. Ada juga yang rodanya itu nggak spin, memang ngeden suara doang gitu, nggak ada pergerakan majunya gitu. Itu kan sama kayak tenaganya nggak mampu gitu. Kayak gitu. Jadi CC besar harusnya kan tenaganya lebih besar. Cuman kan kasus kemarin itu yang disoroti ini Zenith kan tenaga besar, tapi sudah diesel gitu kan. Kayak jadi diesel bensin ya. Bensin. Sudah tenaga besar tapi kenapa kok masih bisa melampaui tanjakan ya. Tapi ternyata kan setelah dia mati, ternyata ada spin itu rodanya berputar itu. Apakah pengaruh dengan kondisi kembang roda ya terhadap jalan? Kembang roda itu ya salah satu yang mempengaruhi. Terus kemiringan jalan itu. Kemiringan jalan juga. Iya, kemiringan jalan, terus permukaan jalan yang basah. Kalau kemarin itu kan di mana itu ya? Di Jalan Magelang. Dieng ya yang. Di Dieng. Tanjakan Sikarim ya, Pak ya? Nah, itu kan berkabut gitu, Pak. Jadi kan mungkin permukaan aspalnya itu memang basah gitu, Pak. Jadi licin ya? Iya, memang lebih susah gitu. Kalau memang mobilnya mobil sejenis itu nggak pernah ada yang bisa lewat itu, yang mending nggak usah gitu. Iya, betul. Terus ya. Kita harus juga memastikan mesin itu dalam kondisi sehat, Pak. Nah, kalau misalkan nih ada busi atau pengapian yang nggak sempurna gitu kan, itu kan mengaruh ke tenaga tuh, Pak. Betul. Kayak Nissan Mars itu kan ada 3 silinder tuh. Saya pernah ngalamin tuh, cuma nanjak di tanjakan bengkel doang nih karena businya mati satu, koilnya mati satu. Itu nggak kuat nanjak, Pak. Itu padahal dia kecil gitu. Tapi kan dia 3 silinder, ketika mati satu cuma ada 2 silinder.
Nah kayak gitu itu kan hubungannya dengan power yang ada yang dibekalkan di mobil tersebut. Oke. Baik, berarti apa yang harus diperhatikan apabila kita pergi ke sebuah daerah yang memang kondisi jalannya itu agak ekstrim di kondisi tertentu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menghindari jalan itu? Iya harus. Ya kalau menurut saya lebih baik dihindari loh, Pak. Karena apalagi kita nggak tahu medan, biasanya kan kita malah mengandalkan Google Map ya Pak. Oh iya betul. Kalau Google Map tuh kita bisa mungkin cari rute yang jalan raya Pak. Jalan besar ya? Jalan besar. Oke. Kadang kan kalau Google Map diarahkan ke jalan-jalan kecil. Iya. Sedangkan kita tuh nggak tahu nih kondisi di situ tuh seperti apa gitu kan. Apakah jalannya sudah full beton atau aspal atau enggak, atau nanti di ujungnya cuma tanah. Itu kan kalau hujan susah lagi Pak. Kayak gitu tuh perlu kita hindari, kita waspadai lah. Ada kemungkinan seperti itu. Nah untuk itu kan kita hindari kalau memang kita tahu, kita bisa menghindari hal itu Pak. Cuman kan kalau nggak tahu nih ya sempat ada yang itu kan terperosok di lumpur gitu juga tuh Pak. Nah baik, ini kita kembali ke masalah penggerak tersebut. Ya. Apa tips dari Mas Wawan nih untuk kita semua yang ternyata sekarang kendaraan itu sudah hampir banyak yang pindah ke penggerak depan? Iya, memang tidak bisa dipungkiri nih Pak, karena penggerak roda depan itu sekarang jadi hampir favorit di semua mobil MPV khususnya ya, yang low MPV ya. Nah itu tipsnya menurut saya ya, kita sebagai pengemudi harus bisa menyesuaikan gitu Pak, menyesuaikan dengan tipe mobilnya itu seperti apa gitu. Nah, mulai dari sudut cara kita menggunakan atau kita mengambil keputusan nih mau lewat jalur itu atau enggak gitu. Karena sekali lagi ketika sudah dihadapkan dengan tanjakan kan resikonya nyawa Pak. Kalau berkendara kayak gitu kan. Apalagi kita sampai terlambat mengantisipasi terus mobil itu merosot ke bawah gitu kan bahaya Pak, kanan kiri jurang. Nah gitu perlu diperhitungkan. Kalau tips saya seperti itu. Belum lagi masalah skill dari skill dan apa mental ya. Mentalnya kan kadang kita suka panik nih karena nggak pernah melewati jalan tersebut, terus lewat jalan tersebut jadi panik, itu bisa. Baik. Terus kalau dari cara mengoperasikannya ya itu tadi Pak, dengan menginjak pedal gas pelan-pelan atau kita ambil ancang-ancang. Kalau ambil ancang-ancang kan ada gaya dorong tuh. Ada gaya dorong, terus kita imbangin aja tuh dengan RPM yang stagnan. Misal kita mobil manual kan bisa di gigi 2 atau gigi 1 dari awal gitu. Kalau memang tanjakannya ekstrim, itu digas pelan aja tuh. Yang penting nggak sampai ke area RPM-nya tuh nggak sampai merah itu. Sampai di 3000 atau berapa gitu. Terus start gitu. Itu lebih bagus kalau ada ancang-ancang. Kalau nggak ada ancang-ancang ya kita mulai dengan pelan Pak. Mulai jalannya itu dengan pelan. Karena permasalahannya kadang itu ketemu macet kan. Tanjakan macet. Tanjakan macet ya. Tanjakan macet kan pas kita harus lagi. Ya kita kan harus ngerem pakai rem tangan sih Pak, tangan Pak. Terus itu kan RPM-nya harus dari awal sudah gede tuh. Terus kalau mobil manual nih kita kan bisa ngelepas koplingnya pelan-pelan tuh. Gitu. RPM gede tapi ngelepas koplingnya pelan-pelan gitu kan, terus nanti kan jalan pelan. Kalau mobil matic kan nggak bisa kita mau main setengah kopling, nggak bisa. Yang mainin kan sistem kita cuma bisa pakai gas pelan itu kan. Pelan ya. Ya itu. Gas pelan gitu kan. Cuma kayak gitu Pak. Kalau mobil matic ya. Kalau manual sih, kalau saya sih bisa. mau mengajarkan lewat kalimat itu susah nih. Tapi kalau ada teknologi tambahan, iya, traction control itu lebih membantu Pak, karena dia bisa membatasi putaran mesin Pak. Jadi meskipun pengemudi itu hentak menginjak pedal gas gitu kan, itu putaran mesin dibatasi oleh sistem. Ketika VDC itu kan atau traction control itu on, terus nanti kan dia terbatas tuh RPM-nya. Terus selain dari RPM yang terbatas juga bisa mengerem Pak, roda itu Pak. Dari motor ABS itu bisa mengerem roda biar tidak terjadi spin. Itu kalau dari fitur yang ada di mobil gitu. Cuman kadang kan ini Pak, orang itu nggak tahu nih fitur ini itu sedang posisi aktif atau tidak gitu. VDC itu atau traction control itu sedang aktif atau tidak. Kalau bawaan pabrik itu seharusnya tanpa dipencet itu memang sudah on. Cuman kadang suka dipencet nih biar dia off gitu Pak. orang juga dia. Ada yang datang tamu kita. Orang juga malah suka salah paham, mau mengaktifin fitur tersebut dipencet, padahal malah fitur itu jadi nggak aktif gitu. Oh gitu. Iya kan suka kayak gitu, kita nggak tahu soalnya. Kalau kita tahu kan mungkin defaultnya apa, kita tahu nih dari pabrik memang
defaultnya itu menyala, itu kan udah nggak perlu dipencet, udah nyala. Tapi karena mau coba aktifin fitur ini dipencet. Kadang kan miss itu kalau kondisi panik atau mau di lapangan tuh kan suka miss kayak gitu Pak. Jadi seperti itu. Lebih slow lagi lah kalau menghadapi. Iya ya. Berarti butuh ketenangan ya. Ketenangan Pak. Pada saat terjadi kepanikan seperti itu. Iya, karena kondisi itu kan kondisi jarang sekali gitu. Kalau kondisi normal kan normal aja. Apalagi kalau memperhitungkan risiko nanti mundur gimana kan serem Pak. Baik, terima kasih Mas Wawan. Informasi yang bisa kita serap dari konten kali ini tentang berkendara menggunakan mobil penggerak depan. Ya, karena memang saat ini trennya seperti itu. Penggerak depan, kalaupun ada penggerak belakang kelihatannya mobil-mobil besar ya. Penggerak belakang itu sekarang paling kalau ada Terios ya. Yang sisa sekarang ya punya Toyota. Yang Terios penggerak belakang maksudnya. Nah, Terios Teras itu penggerak belakang. Iya, penggerak belakang ya. Cuman kalau udah kayak ke Innova, Avanza, Grand Livina, terus mobil-mobil MPV Serena itu kan penggerak depan. Oh iya, paling yang belakang sekarang berarti tinggal ini ya, kayak Pajero. Ada bisa dihitung. Pajero itu pun ada dua pilihan kan Pak. Four wheel drive sama 2WD. Kalau 2WD dia penggerak belakang karena kan mau secara konstruksi mau depan atau namanya kalau 4WD kan ada opsional tuh. Betul. Pasti modalnya kan yang belakang yang dulu. Belakang, gitu. Yang ini ya, yang apa? Yang sama-sama gedenya gitu. Ya, gitu opsional. Baik, terima kasih Mas Wawan. Oke Pak Taufik dan Sobat Media, semoga video yang seperti ini bisa diambil sisi baiknya dan bisa diterapkan ketika kita mau perjalanan jauh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.